kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sudah ketinggalan zaman. Hari gini orang masih kelahi lagi masalah kunut subuh. La haula wala quwata illa billah. Menjawab tuduhan Salafi Wahabi atas bid'ahnya kunut subuh, polemik kunut yang paling mencolok adalah beda pemahaman hadis dan cara kias. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Rushdi dalam Biyadatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, bagi kalangan madhab Abu Hanifah, kunut hanya dilakukan kala salat witir. Perhatikan ya ikhwani fiddin azakumullah. Rasulullah SAW hadis Anas yang mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal haya. Rasulullah SAW kunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Ya bunayya, innaha bid'ah. Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Jawaban untuk Wahabi yang mengatakan hadis kunut subuh itu dhaif. Seperti yang kita maklumi bahwa penilaian sebuah hadis menjadi sahih atau dhaif adalah bersifat ijtihadi. Bagi yang mengamalkan tentu akan menilai sahih. Demikian halnya bagi yang tidak sependapat pasti akan menilai dhaif. Sudah ketinggalan zaman. Hari gini orang masih kelahi lagi masalah kunut subuh. La haula wala quwata illa billah. Dulu ya, zaman saya kecil, anak muda NU masih bertengkar dengan anak muda Muhammadiyah. Anak muda Muhammadiyah mengatakan subuh enggak pakai kunut. Anak muda NU mengatakan subuh mesti pakai kunut. Akhirnya saking hebatnya perdebatan sampai jam 2 malam. Besok sama-sama enggak sholat subuh. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan bahwa dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW, ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Madhab Syafi'i, tidak ada Nabi berkunut kecuali ketika nawazil. Pendapat yang dikemukakan oleh para imam besar seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Layla, Hasan bin Soleh, Abu Ishaq Al-Ghazali, Abu Bakar bin Muhammad, Hakam bin Utaibah, Hammad, ahli Hijaz, Al-Auza'i, kebanyakan ahli Syam. Malah menurut Imam An-Nawawi dalam Majmu', ia berpendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama salaf dan generasi selepas daripada mereka bahwa doa kunut disunahkan pada sholat subuh setiap hari. Mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal makamnya di Baqi, Madinah tahun 179. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir, Kairo tahun 204. Mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali, makamnya di Baghdad, Irak tahun 241. Sepakat 4 mazhab ini bahwa sholat subuh itu fardhu. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, senantiasalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh sehinggalah baginda wafat. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Bid'ah. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhdats. Kita biarkan dia berhadapan dengan. Yang benar adalah hadis Anas yang tadi kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan berturut-turut mendoakan pada salat zuhur, maghrib, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan suku-suku yang membunuh dai-dai yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Kemudian coba kita pikirkan, seandainya Rasulullah SAW kunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya pasti makmum yang di belakang ini akan menghafal doa-doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar lalu tidak dihafal oleh makmum-makmumnya. Tidak mungkin. Itu mazhab Imam Syafi'i. Maka kita katakan Imam Asy-Syafi'i dengan ijtihadnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau,
Dan permasalahan kunut subuh atau tidak kunut subuh adalah permasalahan khilaf ijtihadiyah mu'tabar. Seperti contohnya apa? Du'a iftitah. Banyak sekali apa? Bentuk-bentuknya. Demikian juga kalau seandainya Rasulullah SAW setiap hari dia kunut subuh, pasti doanya itu bervariasi, berbeda-beda. Kalau itu terjadi, pasti sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita banyak. Ya, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini. Tapi yang kita lihat, setiap subuh dia baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Ini bukan doa kunut subuh, ini adalah doa kunut witir. Para ulama beristihad di dalamnya dan diakui karena permasalahan tersebut dari mulai semenjak dahulu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berimaman di belakangnya, maka karena pendapat yang lebih kuat dia adalah perbuatan yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengikuti. Saya sholat di masjid dalam acara yang disponsori oleh Syekh Maulana Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i. Maulana Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Membaca kitab Sunan Tirmidzi khataman, dibacakan oleh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Disebut namanya Al-Hasani karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan ibni Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani Al-Maliki karena mazhabnya dalam fikih Maliki. Saya tahu mazhab Maliki tidak pernah baca basmalah. 2 tahun saya tinggal di kampungnya mazhab Maliki, enggak pakai bismillah, sir pun tak ada, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini saya penasaran, ini imamnya Maliki tapi yang punya acara Syafi'i, kira-kira nanti gimana bunyi imamnya? Jangan-jangan bismillahnya setengah berbunyi setengah tidak. Begitu Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki maju ke depan solat maghrib, dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata dia bermazhab Maliki tapi dia baca jahar. Kenapa? Karena dia tahu yang punya acara Syafi'i dan jamaahnya Syafi'i. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi ini masalah etika dakwah dan etika berikhtilaf mazhab. Diriwayatkan juga bahwa Sayyidina Umar membaca doa kunut pada sholat subuh di hadapan para sahabat dan selainnya. Berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Anas ini, menurut Al-Haytami, para perawinya adalah dipercaya.